Ini soal hipergeometri multivariat tentang golongan darah sudah dibahas. Sudah ya, kayaknya. Benar nggak? Sudah, Bu. Berarti ini sudah masuk ke yang binom negatif ya. Ya, ini saya coba rekod ya untuk pertemuan ini. Recording in progress. Ya, ya kita lanjut dengan membahas sebaran binom negatif ya. Nah, untuk sebaran binom negatif ini asal usulnya masih sama, berasal dari sebaran binomial ya. Jadi kesamaannya dalam hal setiap percobaannya itu ada dua kemungkinan hasil ya, ada kesuksesan dan ada kegagalan. Ya, tapi pasti ada perbedaannya ya. Kenapa yang satu binom, yang satu disebut binom negatif. Nah, perhatikan di sini dijelaskan untuk sebaran binomial itu inti permasalahannya itu adalah menentukan peluang banyaknya X kesuksesan ya. Sejumlah X kesuksesan jika diberikan ada sebanyak percobaan sebanyak N ya. Jadi dalam N percobaan itu ada berapa sih yang sukses gitu kan? Nah, sedangkan untuk binom negatif inti permasalahannya itu mau melihat peluang kesuksesan yang kesekian gitu. Kesekiannya di sini dinotasikan sebagai K ya. Kesuksesan yang ke K. Nah, kesuksesan yang ke K itu muncul pada percobaan yang ke X gitu ya. Nanti diberikan X-nya berapa gitu ya. Oke. Anaspa konfirmasi hadir. Ya, jadi sebenarnya sudah terlihat ya perbedaannya antara binom dengan binom negatif kan binom itu banyaknya kesuksesan, sedangkan binom negatif itu ini kesuksesan ini yang keberapa ini yang diinginkan gitu ya. Jadi maknanya sudah berbeda, sudah kelihatan bedanya. Nah, kita lihat ilustrasi kasusnya seperti apa ya. Contoh ya. Nah, ini sebenarnya adalah permasalahan untuk binom negatif ya. Jadi kesamaan dalam hal sukses gagal kan tadi sama ya. Jadi ada peluang untuk sukses. Di sini ceritanya berarti kan uji coba obat ya. Anggap ini bukan keadaan yang sebenarnya ya dalam menguji obat nggak sebenarnya tidak kayak begini gitu ya, nggak mungkin asal mencoba gitu. Apalagi di sini diketahui keefektifan obatnya cuma 60% atau 0,6 ya, peluangnya hanya 0,6 untuk sembuh. Nah, di sini kan permasalahannya mau melihat peluang bahwa dari 7 pasien ya, jadi pasien yang ketujuh itu adalah pasien kelima yang sembuh, gitu ya, pasien kelima yang sembuh. Nah, perhatikan di sini, jadi yang penting di sini binom atau binom negatif sama-sama punya P ya, jadi ada peluang kesuksesan. Jadi ada peluang P sama dengan 0,6. Ya, nah sekarang ini saya ilustrasinya saya langsung ke binom negatif aja ya, ke binom negatif. Jadi ada 7 pasien yang diberikan obat gitu ya, 3, 4, 5, 6, 7 di sini.
Nah, pasien yang ketujuh ini yang terakhir di sini, bukan ya pokoknya eh, intinya dari 7 pasien. Nah, yang ketujuh ini adalah pasien yang sembuh yang kelima. S ya, sukses atau sembuh. Kebetulan sama-sama S, sembuh yang kelima. Nah, jadi kalau kita lihat berarti 6 pasien yang sebelumnya ya, 6 pasien yang sebelumnya di sini berarti dalam 6 pasien itu ada 4 yang sembuh dan 2 yang tidak sembuh ya. Kondisinya itu ada yang sembuhnya 4, yang tidak sembuh itu 2 berarti ya. Nah, jadi permasalahan untuk binom negatif itu ada pada kombinasi yang ini ya. Kombinasi dari 6 pasien di sini ya, di mana 4-nya itu yang menjadi kombinasi antara S dengan T ya yang ada di, jadi posisinya S-nya itu kan bisa saja eh, kalau posisinya mungkin aja S yang sembuh 1, 2, 3, 4, tidaknya 2 gitu ya. Yang 5, 6 gitu ya, atau mungkin yang di sini yang tidak sembuh dulu yang di awal, misalkan yang sembuhnya yang ke-6. Nah, ini kan kombinasinya banyak. Ini kan perlu kombinatorik di sini ya. Perlu konsep kombinatorik. Ada berapa banyak sih kemungkinannya ya, dari 6 orang itu ada 4 yang sembuh dan yang 2 yang tidak. Ya, jadi kombinasinya ya kita sudah tahu itu ya. Dari 6 apa namanya? 6 huruf. Jadi 6 huruf ya, dianggaplah 6 huruf di mana di antaranya ada 2 huruf. Ada 4 yang huruf S, yang huruf T-nya 2 ya. Jadi itu adalah kombinasi dari, ya sebenarnya kalau dituliskan kan begini ya. 6 faktorial, 4 faktorial yang huruf S, 2 faktorial yang huruf T, kan gitu kalau konsep menyusun huruf ya. Dengan ada 4 huruf yang sama yaitu S, 2 huruf yang sama T. Nah, ini kan kombinasi. Jadi kombinasi dari apa? Kombinasi dari 6, 4. Nah, jadi permasalahan binom negatif itu adanya di sini. Jadi kalau yang terakhir ketujuh itu ada S, nggak usah dibawa-bawa karena itu sudah pasti. Tidak ada konsep kombinasi di posisi yang ketujuh. Nah, jadi permasalahan kombinasinya sudah bisa diselesaikan, tinggal peluangnya sekarang. Pengalinya itu sama dengan konsep binom. Jadi pengalinya itu tetap peluang P-nya adalah 0,6, di mana 0,6 dipangkatkan, 0,6 kan peluang yang sembuh ya. Yang sembuhnya tetap 5 gitu ya. Secara total yang sembuh itu tetap ada 5, jadi 0,6 dipangkatkan 5. Kemudian sisanya yang sakit, yang masih sakit, yang gagal ya, adalah 0,4. Dua orang ya. Jadi totalnya tetap 7 orang pasien. Yang 5 yang sembuh, yang 2 yang tidak sembuh. Nah, jadi permasalahan binom negatif di sini hampir mirip kan dengan binom ya. Nah, bedanya apa dengan binom? Kalau binom itu kan tadi dijelaskan di slide sebelumnya ya, 3, 6, 7. Dari 7 orang, dari 7 orang itu hanya melihat yang sembuhnya itu hanya ingin tahu peluang yang sembuhnya itu ada 5 dari 7. Jadi posisinya nggak penting. Jadi posisi yang sembuhnya yang ketujuh ini adalah yang sembuh atau tidak itu nggak penting. Jadi yang dikombinasikan itu semuanya, ya, semua posisi yang dikombinasikan. Jadi 7 faktorial, kemudian S-nya berarti ada 5 kan? Yang tidak sembuhnya tetap ada 2. Berarti kombinasinya dalam binom biasa itu adalah kombinasi 7, 5. Ya. Pengalinya untuk peluangnya kan sama. 0,6 tetap pangkat 5 karena yang sembuhnya 5 dan 0,4 tetap 2 yang tidak sembuh. Nah, jadi perbedaannya ada di mana? Letaknya ada di kombinasi ini, ya. Ada di kombinasinya. Karena ya yang jelas yang dikombinasikannya juga berbeda.
Ya, jadi kalau binom kan, ini kalau binom kan notasinya gimana? NB, X, N-nya itu adalah 7 ya, 7 pasien, P-nya sama 0,6. Tuh ya. Nah, ini kalau masalah binom kan di sini. Nah, sekarang kita lihat. eh ini kita sudah, ini sebenarnya kita sudah bisa menentukan ya, jawaban pertanyaan dari ilustrasi soal ini ya. Ini kalau kita hitung, ini jawabannya kita sudah tahu ya, maksudnya bisa dihitung bahwa peluang dari pasien kelima yang sembuh itu adalah pasien ketujuh. Ya, kita tinggal hitung aja berapa ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita lihat notasi binom negatif seperti apa ya formulanya. Nah, jadi kalau untuk binom negatif kita pakai huruf B, pakai binom juga tapi pakai bintang ya, bukan eh, negatif nggak pakai min ya. Jadi bukan bukan berarti binom negatif pakai B min gitu enggak ya. Tapi di sini pakai bintang, tapi jangan dibilang B bintang juga ya, binom negatif gitu ya. Binom negatif, perhatikan di situ yang dituliskan di dalam notasinya itu XKP ya. Jadi P-nya sama, cuman kalau di binom itu yang N-nya banyaknya percobaan, kalau yang di binom negatif itu K-nya. K-nya itu atau apa tadi? Kesuksesan yang ke K ya. Kalau kasus ilustrasi tadi berarti kesuksesan yang keberapa tadi? Yang kelima kan? Berarti K-nya 5. Jadi yang dituliskan notasi umumnya untuk kasus kita tadi itu adalah B bintang ya. X, K-nya 5, P-nya 0,6. Tadi contoh yang tadi ya. Kemudian formulanya X min 1, K min 1, 5 dikurangi 1, 0,6 pangkat K, 5, 0,4 pangkat X min 5. Nah, X-nya mulai dari K. Ya, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kenapa mulainya dari 5 X-nya? Ya kan, kasus kita kan pasien yang sembuh ke-5. Ya, kalau sembuhnya ke-5 berarti pasiennya minimal ya harus ada 5 orang dulu kan. Tidak mungkin pasien yang sembuh ke-5 itu adalah pasien yang ketiga. Apa itu maksudnya? Bingung kan? Aneh. Gitu ya. Jadi setidaknya untuk pasien sembuh yang ke-5 ya dari 5 pasien yang ada. 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, sementara tadi soal kita tadi itu pasien yang sembuh ke-5 itu adalah pasien yang ke-7 gitu ya. Nah, jadi yang ditanyakan di soal itu sebenarnya adalah peluang. Nah, ini adalah sama dengan binom, binom negatif ya. X-nya itu yang ditanyakan 7 ya. 7, K-nya 5, 0,6. Atau bisa kita tuliskan peluang X sama dengan 7. Ya. Nah, jadi ini beda kasusnya dengan apa namanya dengan binom biasa ya. Jadi binom biasa 7 itu adalah N-nya di sini ya. Di sini adalah N-nya. Sedangkan di sini 7 ini adalah X-nya. Yang 5 itu adalah K-nya. Ya. Nah, justru di sini X-nya itu adalah yang 5 kalau di binom. Ya, karena di sini 5 berarti di sini X-nya ini kita ganti 5 nih. Ya, ketika untuk perbedaannya ya. Binom itu kenapa X-nya 5? Karena fokusnya itu 5 itu adalah banyaknya yang sembuh ya, banyaknya yang sukses. Sedangkan kalau di binom negatif 5 itu sebagai K karena kesembuhan yang kelima. Ya, jadi di binom itu N-nya 7, yang 7 pasien itu jadikan N, kemudian yang di binom negatif
7-nya itu jadikan X-nya. Ya, jadi ada banyak pergantian notasi di situ ya dari antara binom dengan binom negatif. Ya, tapi itu beda permasalahan ya. Jadi kalau kita bicara binom ya binom saja. Kalau kita bicara binom negatif, eh, ya kita selesaikan dengan binom negatif. Ya, jadi bisa dipahami konstruksi formula untuk sebaran binom negatif ya. Untuk lebih jelasnya kita coba lagi satu soal latihannya tentang binom, binom negatif. Terus, ya. Nah, perhatikan ini eh, kisahnya adalah kisah cerita pertandingan, suatu pertandingan NBA. Ada yang tahu pertandingan NBA itu pertandingan apa? Anak cowok pasti tahu nih, Basket, Bu. basket kan? Ya. Tapi anak perempuan juga pasti dan mungkin ada yang tahu juga ya basket. Sekarang masih ada, mungkin masih ya. Kalau pemain yang terkenalnya siapa yang legendaris? Siapa pemain legendaris NBA? Tahu nggak? Ya walaupun sekarang sudah tidak main lagi, tapi pasti namanya sih mungkin kenal ya. Michael Jordan pernah dengar kan? Enggak. Waduh, beda ini kali ya. Beda beda apa? Beda zaman. Tapi kira namanya masih ada di sini, masih ingat. Ah, tapi kalau sepatunya mah kali tahu kali ya. Air Jordan kan mahal ya. Ya nggak tahu lah itu hubungannya apa gitu ya. Yang penting ada Jordan-Jordannya gitu kan. Nah, sekarang coba ceritanya apa ini pertandingan NBA. Jadi pertandingan basket di sini untuk menang ya. Jadi ini kesuksesan gagalnya ini tergantung ceritanya ya. Jadi untuk memenangkan pertandingan ini harus menang 4 kali gitu ya, 4 kali main ya dari dua tim itu harus salah satunya harus menang 4 kali maksimal dari 7 game ya. Nah di sini peluangnya itu yang dituliskan adalah peluang tim A terhadap tim B ya, peluang menang tim A terhadap tim B. Jadi itu yang menjadi P-nya ya. P-nya sama dengan 0,55. Nah, berarti kan sebaliknya. Peluang tim B menang dari tim A, berarti kebalikannya ya. Berarti Q-nya adalah 0,45. Ya, sebenarnya cukup P-nya aja ya. Q-nya kan bisa, nggak apa-apa dituliskan juga. Nah, ini kan kita langsung memandang ini sebagai binom negatif ya. Nah, sekarang berarti kalau di binom negatif itu yang diperlukan tuh bukan N-nya, tapi K-nya ya. K-nya, kesuksesannya. Berarti kalau di sini masalahnya kemenangannya. K-nya itu berapa? K-nya berapa? 4 bukan, Bu? 4. Ya, kata Alma 4. Yang lain?
Ya kan di sini kan masalahnya untuk menang ya. Berarti kan supaya menang berarti ya harus 4 kali. Jadi fokusnya itu adalah di kemenangan yang keempat ya. Jadi kak itu yang menjadi kaknya. Berarti ini sebenarnya sudah cukup nih kalau kita mau sudah ada K, ada P itu kita bisa langsung menuliskan formulanya ya. Formulanya kita tuliskan dulu binom negatifnya B bintang X, ini formula umum kan, K-nya 4, kemudian P-nya 0,55. Rumusnya langsung juga udah tahu tadi ya. Dan lanjutannya itu adalah X min 1, K min 1, 0,55 pangkat K, pangkat 4 ya. 0,45 pangkat X min K. Di mana X-nya mulai dari 4, 5, 6, 7 ya. Mulai dari 4 sampai 7. Di sini dibatasi sampai 7. Ya, karena memang ceritanya ya harus 7 game maksimal ya. Tidak perlu sampai 8. Kalau 8 kan nanti kemungkinannya bisa seri. Ya, 4 menang, 4 kalah. Atau juga mungkin ada yang 5 menang 5. Jadi, sedangkan untuk menang cukup 4 kali saja gitu kan. Nah, yang ditanyakan di bagian yang pertama di situ ya, yang pertama 1, berapakah peluang tim A itu menang dalam 6 game? Jadi artinya apa? Artinya tim A itu menang yang keempat pada pada game yang keenam. Ya, jadi nggak nyampe 7. Jadi yang 6 kali main A itu sudah menang 4 kali gitu. Ya. Berarti notasinya ya kita tinggal menuliskan aja ini adalah peluang X sama dengan 6 ya. Jadi 6 game. Selanjutnya kan kita tinggal dimasukkan ya rumusnya itu X min 1 berarti 6 min 1, 4 min 1, 0,55 pangkat 4, 0, kali 0,45 pangkat berapa? 6 kurangi 4. Ya. Saya serahkan dihitung. Serahkan dihitung yang sudah dapat, tolong kan berapa nilainya? Berapa? Ansal berapa? 0,1853. Yang lain sama nggak sama Ansal? Yang lain hasilnya sama. Coba tadi 0,1853 ya, sama ya? Itu yang bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua ditanyakan apa? Berapa peluang bahwa tim A akan memenangkan pertandingan NBA? Nah, itu maksudnya apa? Jadi di sini maksud dari pertanyaan peluang tim A akan menang pertandingan itu adalah menjumlahkan semua kemungkinan A bisa menang. Maksudnya apa semua kemungkinan A bisa menang? Artinya A itu bisa menang, tim A bisa menang melawan tim B itu bisa dengan 4 kali main, 4 kali menang, 5 kali main, 4 kali menang, 6 kali main, 4 menang, atau 7 kali main maksimal ya, 4 kali menang. Jadi itu kan semua kemungkinan A bisa menang. Berarti ini kita mau menjumlahkan semua kemungkinan ini. Ya, jadi artinya ini peluang tim A menang itu adalah sama dengan peluang tadi semua
kemungkinan ya. Pada saat X-nya 4, berarti kan 4 game ya. Ditambah X5, ditambah X6, ditambah X7. Nah, ini adalah semua eh, peluang tim A bisa menang ya dalam 4, 5, 6, 7 game. Jadi coba dihitung satu persatu. Nah, kalau yang 6 kan sudah ada di bagian satu tadi ya, yang X sama dengan 6 itu yang ini ya. Berarti ini sudah ada nih, angkanya 0,1853. Jadi tinggal sisanya yang lain. Coba tolong hitung. Ya, sebutkan satu-satu. X sama dengan 4 berapa? Yang X sama dengan 4, 0,0915. 0,09. 0915. Lanjut. 0,165. 0,16. 0, berapa? 16. 5. 5 diberatkan ya. Terus terakhir yang 7. 0,1667. Pembulatannya udah benar. 1667 berapa? 0,16677. Berarti bulatin ke atas nih. Jangan dipangkas. Jangan dikorupsi nih angkanya ya. Kalau bulatkan ke atas, bulatkan ke bawah ya. Ya, silakan dijumlahkan berapa hasilnya. Cek sendiri aja ya. Yang lain, yang penting masing-masing bisa dicocokkan jawabannya yang lain. Nah, sampai sini bisa dipahami ya contoh dari binom negatif ya. Nah, sekarang yang soal yang ketiga. Nah, ini beda apa namanya? Beda teknik ya. Ini namanya pertandingan playoff. Katanya kalau pertandingan playoff nggak usah menang sampai 4 kali, cukup 3 kali dari 5 game. Ya, jadi lebih singkat ya. Berarti ini rumus binomnya beda lagi ya. Rumus binomnya sekarang ini K-nya 3 berarti kan. Karena menangnya cukup yang ketiga aja. Jadi kita ganti rumus binomnya dengan X3. Tapi ini P-nya sama masih ya. Ini masih A lawan B. Nah, kombinasinya berarti X min 1 di 3 kurang 1 bawahnya. 0,55 pangkat 3. 0,45-nya pangkat X min 3. Ya, di mana X-nya sekarang berarti mulai dari 3, 4, sampai 5. Ya, jadi rumus formula binom negatifnya berubah. Sedangkan pertanyaannya ini nomor 3 itu mirip dengan nomor 2. Ya, ditanyakan adalah peluang tim A menjadi juara playoff. Sama ya, peluang A menang. Ya. Jadi peluang A menang berarti di sini menjumlahkan semua kemungkinan menang untuk 3 game, 4 game, dan 5 game. Ya. Jadi ini bisa kita tuliskan peluang tim A menang gitu aja ya. Pakai kalimat aja tim A menang sama dengan menjumlahkan peluang X sama dengan 3 ditambah X sama dengan 4 ditambah X sama dengan 5. Nah, ini coba dituliskan lagi satu persatu biar yang lain bisa cocokkan jawabannya ya. Ya, X3 berapa? 1,664 bukan, Bu? Siapa? Dewi Aulia 0,1664. Yang lain? 0,1664.
Ya, yang lain sama nggak dengan Dewi Aulia? Sama. Terus lanjut yang berikut, yang 5 ya. 4. 0,2246. Terus terakhir, X sama dengan 5. Ya, jumlahnya silakan dihitung sendiri ya. Ya, itu ya berarti ilustrasinya. Ya, mungkin tadi yang perlu petunjuk sedikit ya, apa maksud dari peluang A menang itu berarti, jadi kalau pertanyaan seperti itu, semua kemungkinan A bisa menang itu harus dijumlahkan ya. Beda dengan nomor 1, itu kan ditanyakan A menang dalam 6 game, jadi lebih spesifik, khusus pada saat 6 game. Ya, mungkin sudah cukup lah ya, menggambar apa namanya, memahami tentang binom negatif ya. Nah, sekarang kita bahas kasus khusus dari sebaran binom negatif ini ya. Jadi kalau binom itu kan ada perluasan ya. Konsep perluasannya di multinom, hipergeometri itu di hipergeometri multivariat. Nah, kalau binom negatif itu bukan bukan perluasan, malah penyempitan ya. Karena eh, menspesifikkan justru memperkecil apa ya, skupnya gitu kan. Di sini dilihat ada disebut sebagai sebaran geometri, di mana sebaran geometri adalah kasus khusus untuk binom negatif ketika K-nya sama dengan 1. Tadi itu kan K itu apa? Kesuksesan yang ke K ya, kesembuhan yang ke K tadi itu. Contoh, kalau contoh sembuh ya. Nah, berarti di sini kan kesuksesan yang pertama. Jadi fokusnya itu mencari peluang kesuksesan yang pertama kali. Jadi kesuksesan pertama kali ini ada di percobaan yang keberapa ini gitu kan. Nah, jadi kalau kita punya rumus binom negatif ya, jadi kita tinggal mengganti K-nya itu dengan 1. Nah, perhatikan ini kan K ya. K-nya ganti 1. Di sini juga K-nya ganti 1. Nah, ini yang tadinya P pangkat K jadi P pangkat 1. Yang lain-lainnya semua sama ya. P-nya sama, yang lainnya sama. Dan X-nya mulai dari K kan. Karena K-nya 1, maka X-nya mulai dari 1. Artinya kesuksesan itu bisa mulai dari yang pertama kali, apakah yang kedua munculnya, apakah dari yang ketiga, dan seterusnya. Nah, pada akhirnya sebaran geometri ini punya formula sendiri, ya, punya formula khusus. Dia pakai G, ya, jadi pakai G. Notasinya pakai G, X, P. Nah, K-nya hilang. Kan tadinya ada sisipan K. Kenapa K-nya hilang ya? Kan K-nya 1. Jadi kan kita udah tahu K-nya yang dibicarakan itu 1. Kalau kita sudah tahu yang dibicarakan apa, ya nggak usah dituliskan lagi. Jadi K-nya hilang, P-nya tetap ada di sini. Nah, kombinasinya kemana ini? Kenapa kombinasinya hilang? Ada yang tahu kenapa hilang? Kenapa sengaja dihilangkan? Apa tiba-tiba hilang? Kenapa? Kan pasti ada alasannya, karena apa? Jangan ragu-ragu. Hasil satu tuh kenapa? Hasilnya pasti 1. Ya, kombinasi 0 ya. Jadi kan bawahnya ini kan 1 kurangi 1 ya. Nah, jadi kan harus tahu ya, semua kombinasi yang dikombinasikan dengan 0 itu akan menghasilkan 1. Ya. Atasnya nggak peduli mau berapapun ya. Kombinasi 5 nol, 10 nol, 1 juta nol, ya tetap hasilnya adalah 1. Nah, 1 di sini juga nggak perlu ditulis juga ya. Jadi artinya kombinasinya tidak perlu ditulis. Jadi tinggal apa di sini? Tinggal P pangkat 1, yaitu P aja.
Q pangkat X min 1 ya. Nah, jadi lebih sederhana ya. Kok apa namanya? Rumus atau formula untuk sebaran geometri ya. Nah, kita lihat contohnya juga gampang lah ya. Perhatikan di sini. Contoh yang pertama. Nah, yang diperlukan berarti di geometri itu cukup P aja ya. P udah cukup. Ada P, kita bisa langsung menuliskan formula geometrinya. Mana P-nya di sini? Ini suksesnya itu apa? Menemukan barang yang cacat ya. Pertama kali, menemukan barang yang cacat pertama kali. Mana peluang peluang menemukan barang yang cacatnya? Tidak ada sih kata-kata peluang ya. Yang ada di sini disebut-sebut adalah secara rata-rata satu di antara 100 barang adalah cacat. Ini bisa kita jadikan peluang ya. Jadi artinya apa? Kemungkinan kita mendapatkan satu barang cacat di antara 100 barang ya, kita bisa menemukan satu barang yang cacat. Jadi itu peluangnya ya. Itu berdasarkan ini kan berdasarkan informasi yang sebelum-sebelumnya ya, berdasarkan apa? Observasi juga, pengamatan yang sudah direkam lah gitu ya, yang sudah dicatat. Berarti P-nya itu adalah 1/100 atau sebesar berapa? 0,01 ya P-nya. Nah, ini kalau sudah ada P kan sudah cukup kita bisa menuliskan GX P gitu ya 0,01 yang rumusnya itu adalah 0,01 pangkat 1 kali 0,99 pangkat X min 1 ya, di mana X-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, baru sekarang kita pertanyaan ya. Lihat pertanyaannya apa? Yang ditanyakan adalah bahwa kesuksesan menemukan barang yang cacat itu di sini ada pada barang yang kelima yang dicek ya. Berarti yang ditanyakan adalah peluang X sama dengan 5. Berarti G 5 0,01. Jadi coba dihitung 0,01 kali 0,99 pangkat 4 ya. Sama dengan berapa? 0,0096. 0,0096. Ya, gampang kan? Satu soal gampang. Soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ini ceritanya adalah kesuksesan apa ini melakukan koneksi apa ya, telepon ya, enggak telepon. Kalau waktu sibuk itu telepon itu sulit dipakai. Nah, ini beda zaman lagi nih. Kalian juga mungkin nggak tahu nggak kebayang maksudnya. Sekarang kan gampang pakai HP, kayaknya nggak ada masalah dengan waktu sibuk atau enggak ya. Jadi dulu kalau pakai telepon rumah ya, teleponnya juga masih yang muter ya. Ada sih yang pencet juga, tapi yang muter tuh ada. Diputar dulu ya. Jadi mau nelpon orang tuh lama. Kalau sekarang kalian tinggal pencet satu aja ya. Tombol satu tombol sudah langsung nyambung. Nah, jadi untuk melakukan dalam jam-jam sibuk itu karena apa namanya jaringannya penuh ya. Kesuksesan untuk nyambung itu sebesar 0,05 udah ada tuh P-nya ya. P-nya sudah diberikan di soal. Nah, ini langsung aja tuliskan kalau kayak gitu ya. Jadi G langsung aja GX 0,05 ya. Sama dengan 0,05 pangkat 1 0 kali 0,95 pangkat X min 1. X-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan kebetulan sama nih. Sama-sama peluang X sama dengan 5. Jadi butuh 5 kali
melakukan panggilan, nanti yang kelimanya baru nyambung gitu ya. Biasanya kalau nggak nyambung tuh kan mut itu suaranya. Ya sekarang juga sama lah, kurang lebih kayak gitu suaranya ya. Ya silakan dihitung berapa? Berarti G 5 0,005 berarti sama dengan 0,05 kali 0,95 pangkat 4. Berapa hasilnya? 0,0407. Ya, ya silakan dicocokkan jawabannya. Yang lain cek ya kalau betul, kalau sama berarti betul. Ya, kalian bayangkan geometri ternyata sepertinya paling mudah di antara semua ya, atau sebenarnya paling sederhana itu seragam ya, seragam. Geometri juga simple juga ya. Nah, di sini ada, ini nggak ada yang ditanyakan ya? Apa yang ditanyakan ya? Terlalu mudah untuk ditanyakan. Ya, sekarang eh, terakhir, bukan terakhir, ini masih ada lagi. Ini teorema, teorema biasa ya. Jadi kalau setiap sebaran tuh ada, nggak semuanya ya, kayak sebaran seragam kan ada rataan varian gitu ya. Binom ada rataan varian, tapi yang multinom kan nggak ada ya. Tidak semua teorema untuk rataan dan varian dituliskan. Nah, ini yang binom negatif kan nggak ada ya. Yang ada di sini untuk geometrinya. Jadi untuk sebaran geometri ada teorema untuk mu dan varian. Mu dan sigma kuadrat. Ya. Nah, terakhir, nah ini baru terakhir untuk sebaran Pobacak diskret. Nah, ini terakhir ini kalian bisa tuliskan entah yang keberapa ya. Kalau kalian hitung mulai dari pertama, diurutkan ya ada sebaran seragam itu satu ya. Sebaran seragam diskret satu. Kedua itu sebaran binomial. Binomial itu kan dengan multinomial. Nah, anggaplah multinomial mungkin yang ketiga gitu ya. Sebaran yang ketiga. Kalau mau dituliskan urutannya. Keempat adalah hipergeometri. Kelima hipergeometri multivariat. Keenam yang baru kita pelajari tadi binom negatif. 7 adalah geometri. Nah, ini yang kedelapan ya. Terakhir itu yang kedelapan. Yang kedelapan namanya adalah sebaran, bacanya sebaran Poisson ya. Ini nama orang yang mendefinisikannya orang Prancis. Jadi kita harus menyebutkan nama sesuai apa adanya ya, jangan dirubah-rubah. Kalau dibacanya Poisson ya, usahakan menyebutkannya seperti itulah. Kan kalian juga tidak mau namanya diplesetin ya. Ini juga nggak mau. Ya mungkin tidak terbiasa dengan bahasa kita. Kalau disebut poison nanti artinya beda ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan poison racun, nanti sebaran beracun nanti jadinya. Nanti bikin bingung orang. Apa maksudnya sebaran racun itu ya? Ya udah sebaran kosong. Nah, sebaran kosong di sini eh ini juga ada miripnya dengan binom ya karena dia mencari peluang banyaknya kejadian yang muncul. Ya, kalau binom sih tadi juga banyaknya, cuman banyaknya kesuksesan ya. Banyaknya kesuksesan kalau binom. Kalau ini banyaknya kejadian yang muncul. Jika diberikan ada, tapi pasti ada batasan nih, apakah itu batasan waktu ya, batasan wilayah gitu ya, batasan jarak atau volume ya, pokoknya ada batasannya yang diberikan. Jadi dalam batasan itu ada berapakah peluang ya, peluang banyaknya kejadian yang muncul. Nah, khusus untuk sebaran kosong ini sudah di formulanya sudah didefinisikan ya oleh si kosongnya sendiri. Beda dengan sebelum-sebelumnya ya, pada saat binom kan kita mengkonstruksi itu ya, sebelum menuliskan formulanya kita konstruksi dulu dengan percobaan Bernoulli ya, namanya percobaan Bernoulli menghasilkan sebaran binomial. Kemudian hipergeometri juga kita konstruksi bagaimana bedanya dengan binom ya, binom negatif juga sama dijelaskan sampai kita mendapatkan formula. Nah, Poisson ini
ya pasti dia ada eksperimen ya sampai kepada dia menuliskan definisi sebaran seperti ini gitu ya. Nah, perhatikan di sini notasinya menggunakan P ya. P dari kosong dengan parameternya itu adalah mu sebenarnya. Cukup mu. Di mana mu-nya itu lambda T, ya lambda kali T. Jadi sebenarnya lambda itu adalah parameter untuk banyaknya kemunculan. T itu adalah unit unitnya. Jadi unitnya nggak mesti waktu kan biasanya kalau T waktu gitu. Tapi di sini unitnya bebasnya apakah bisa waktu, jarak, area atau volume. Tapi kita notasikan dengan T. Jadi banyaknya kemunculan dalam satuan unit T kalau dikalikan lambda kali T akan menghasilkan mu. Yaitu adalah rataannya. Nah, formulanya seperti apa? Ya. Nah, formulanya ini kita bisa tuliskan secara ringkasnya gini P gitu ya. X mu ya karena lambda T itu adalah mu, kita tuliskan bisa begini. Jadi kita langsung aja pangkat min mu ya. Pangkat min lambda T kita ganti dengan mu. Kemudian ini mu juga kan berarti mu pangkat X per X faktorial di mana X-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, mulai dari 0 kalau untuk kosong ya karena kemunculan tuh bisa mulai dari kemunculan 0, kemunculannya 1, 2, dan seterusnya. Dan perhatikan juga dalam formula kosong ini ada konstanta E. Ya, ada bilangan E. Bilangan E itu adalah eh, apa namanya nilainya adalah 2,718 sekian. Ada yang tahu bilangan E ini bilangan apa? Ada yang sudah mengenal bilangan E? Ini di kalkulus sering dipakai ya. Ada yang tahu kenapa disebut E namanya? Ya, atau di Google dulu lah, Google dulu coba cari sambil searching-searching. Bilangan apa? Eksponen bukan, Bu? Bilangan eksponen. Bilangan Euler, Bu. Bilangan, ya tepatnya Euler ya. Eh, bukan eksponen ya. Dia kalau dia di apa namanya dalam logaritma natural ya dia sebagai apa namanya bilangan pokoknya ya E itu. Tapi dia disebutnya di sini karena dari ya Euler tadi ya. Euler. Tapi bacanya bukan Euler ya. Jadi ini nama orang juga ini. Ini nama orang mungkin Jerman ya. Karena dalam Jerman itu EU itu dibaca OI, Euler ya. Kan negara Jerman itu kan namanya Dutch. Nah, ini juga bukan Deutschland tapi Deutschland ya. Deutschland. Ya, jadi kita juga jangan memplesetkan nama kalau dia di sana dipanggil Euler ya kita sebut juga Euler. Atau disebut ada yang juga menyebutnya bilangan natural ya, logaritma natural tadi ya. Nah, ini adalah bilangan irasional ya, bilangan irasional sama seperti V. V juga irasional ya, V. Itu kan 3,14. Nah, ini kan panjang juga. Panjang dan tidak ada ujungnya ya. Dia kalkulator mungkin bisa menampilkan berapa digit di belakang koma ya, atau paling banyak berapa digit. Ya, jadi V dan E ini adalah sama-sama bilangan irasional, jadi
tidak akan berhenti. Nah, kalau kalian mau pakai kalkulator, di kalkulator sudah disediakan tombol untuk E. Jadi kalian nggak perlu lagi menginput angkanya 2,7 sekian, tapi langsung aja bisa memunculkan E-nya ya. Ya, jadi di dalam sebaran Poisson ini memuat bilangan Euler. Nah, kita lihat contohnya ya, langsung contohnya. Contohnya sebenarnya mudah untuk sebaran Poisson. Jadi kesannya formulanya yang kelihatannya rumit ya. Tapi contohnya mudah. Ya, perhatikan soal yang pertama. Jadi yang dibutuhkan itu juga dalam Poisson itu cukup satu ini aja. Rata mu-nya aja kita sudah dapat mu, kita bisa langsung menuliskan formulanya ya. Mana mu-nya? Ya. Di sini dituliskan mu-nya adalah rataan jumlah banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu kontur. Nah, ini bisa kita tuliskan mu itu kan lambda T ya. Jadi ini lambdanya nih. Ini lambda kan banyaknya kemunculan ada 4 dalam satuan waktu ini T-nya. T-nya sama dengan 1. Jadi mu sama dengan lambda T. Sama dengan 4. Nah, kalau kita sudah dapatkan mu-nya sama dengan 4, kita bisa langsung menuliskan formula Poissonnya Px 4. Yaitu E pangkat min 4 tadi ya. Min mu pangkat X, 4 pangkat X per X faktorial. Di mana X-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya kan, jadi sederhana itu yang sebenarnya menuliskan rumus sebaran Poisson. Ya, bisa langsung nempel lah. Pangkat min mu. Kalau enggak, ya beberapa kali juga nanti langsung nempel ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah peluang dalam 1 milidetik itu yang muncul ada 6 partikel ya. Jadi kalau secara rata-rata ada 4 yang muncul. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa peluang yang munculnya 6 ya. Jadi peluang X sama dengan 6. Berarti kan P kosong ya, ini yang kosongnya P6. P6 4. Berarti kita menghitung E pangkat min 4, 4 pangkat 6 per 6 faktorial ya. Ya, coba dihitung berapa. 0,1042. 0,1042. Ya, jadi kalkulatornya yang saintifik ya. Ada yang ada tombol E-nya. Kalau kalkulatornya yang punya tukang dagang nggak punya ya. Kalkulator dagang nggak ada. Nah, satu lagi di sini. Sekarang kita coba ya. Jadi untuk Poisson juga punya pilihan penggunaan tabel seperti halnya binom ya. Jadi Poisson itu dia juga punya apa namanya jumlah peluang ya, jumlah peluang. Jadi kalau kita nanti diperlukan ya untuk menghemat waktu penghitungan bisa pakai tabel. Nah, ini kita coba nih walaupun ini sebenarnya kita udah dapat ya pakai kalkulator cepat juga. Tapi kita coba kalau menggunakan tabel seperti apa ya. Jadi kita lihat dulu tabelnya. Cara membacanya juga mirip ya. Nah, di sini kan kita mau mencari X sama 6 ya. Nah, ini juga kita bisa menuliskan kan kita mau mencari peluang di sini. Peluang di X sama dengan 6. Jadi konsepnya ya sama aja pada saat tentang binom. Jadi kalau mulai dari 0, jadi kita hitung 0 sampai 6 ya. Sigma X mulai dari 0 sampai 6 untuk kosong X 4 dikurangi jumlah peluang kosong mulai dari 0 sampai 5.
ya. PX4 juga. Ya, jadi 0 sampai 6 dikurangi 0 sampai 5 kan hasilnya itu adalah X sama dengan 6. Nah, silakan kalian bisa sambil searching juga tabel ya coba aja sebaran ya jumlah sebaran kosong ya. Jumlah peluang sebaran kosong. Atau yang kalau yang punya yang apa? E-booknya sudah ada, bisa lihat di belakangnya. Sudah yang searching sudah dapat belum? Tabel jumlah peluang kosong. Sudah dapat? Ketemu? Ada? Coba cari mu-nya 4 ya. Jadi dalam kosong itu yang diperlukan adalah mu-nya 4. Nah, ini muncul di sini. Ya. Mu-nya 4. Ini binom. Nah, ini kosong. Mu-nya 4. Mana mu-nya 4? Nah, ini mu-nya 4. 0 sampai 6 berarti batas atasnya 6. Jadi kita lihat di 6. 4. Berarti ini ya. Jadi 0 sampai 6 untuk mu 4 jumlahnya adalah 0,8893. Nah, ini 0,8893 dikurangi berapa yang sampai 5? Yang sampai 5 berarti atasnya tadi ya, yang ini. 0,7851. Berapa hasilnya? Sama nggak dengan yang di atas? Yang tadi yang pakai hitungan, yang ini? Sama, Bu. Sama ya. 0,1042 ya. Jadi pakai tabel juga sama. Ya, jadi nanti kalau kalian ada pilihan mau pakai menghitung atau pakai tabel, silakan pilih ya, mana yang lebih cepat. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang berikutnya nomor 2 tuh masih tentang kosong ya. Nah, ini sudah langsung ya. Kalimatnya rataan, jadi sudah disebutkan rataan. Jumlah banyaknya tangki minyak yang datang di pelabuhan setiap hari itu ada 10. Jadi lambdanya 10, unit waktunya itu satu hari. Jadi mu-nya lah sama dengan lambda kali T berarti 10 ya. Sepuluh dalam satu hari ya. Berarti 10 kali 1 10. Nah, ini dari sini kan sudah kita bisa tuliskan kosongnya. Formulanya X 10 sama dengan E pangkat min 10, 10 pangkat X bagi X faktorial, di mana X-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan, nah di sini kan ceritanya pelabuhan ini hanya bisa melayani maksimal 15 tangki. Dilayani artinya mungkin kapasitasnya ya. Sedangkan yang datang tangkinya berarti kan tidak terbatas ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya yang X-nya itu adalah tangki yang datangnya, kita nggak tahu. Tapi yang bisa diterima, apa yang bisa di kapasitas yang bisa diterima adalah maksimal 15. Berarti kalau di sini yang ditanyakan berapa peluang terjadinya pada suatu hari tertentu ada tangki minyak yang tidak bisa diterima. Kapan itu terjadi? Kapan ada tangki minyak yang tidak bisa diterima?
pada saat yang datang itu melebihi kapasitas. Ya kan? Gimana menotasikannya? Peluang apa? Notasi peluangnya seperti apa? Notasi peluangnya berarti kita menentukan peluang X yang melebihi kapasitas berarti apa? X lebih dari 15 ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa peluang, ya maksudnya tadi ya, peluang tangki minyak yang tidak bisa diterima itu adalah pada saat peluang tangki yang datang itu lebih dari 15. Gimana menghitungnya peluang X lebih dari 15, sedangkan X-nya itu kan tidak terbatas ya. Jadi kita menghitung mulai dari 16, 17, 18, ya sampai berapa. Tidak ada ujungnya. Nah itu kan mustahil untuk dihitung. Jadi kita harus menghitung kebalikannya. Jadi kita harus mengurangi ya. Yang kita tahu itu jumlah peluang itu pasti satu. Ya itu kita harus yakin kan, yakin bahwa satu peluangnya. Walaupun kita sampai tahingga juga kita nggak tahu berapa, tapi eh, secara total dia adalah satu ya. Satu dikurangi peluang tangki yang datang berarti lebih dari 15 kan kebalik ininya apa lawannya. Kebalikannya adalah kurang dari sama dengan 15 ya. Nah, ini yang bisa kita hitung. Kosong ya, peluang kosong dari untuk X kurang dari sama dengan 15. Nah, ini kan banyak juga ya. Berarti kan ini kan kita menghitung mulai X-nya 0, 1, 2 sampai 15. Nah, ini baru kita dihadapkan kita nggak ya udah langsung aja pakai tabel. Jadi kapan kita punya pilihan harus menghitung gitu ya. Kalau tidak efektif, kita langsung saja pakai tabel. Berarti kita menghitung 1 dikurang tabelnya apa? Berarti X mulai dari 0 sampai 15. Untuk kosong X 10 ya. Nah, silakan coba. Berapa hasilnya? Coba dicek di tabel berapa itu peluang jumlah kosong mu-nya 10 dijumlahkan sampai 15. Coba berapa ketemunya? Ya, di tabel ada berapa? Tolong disebutkan. Udah ketemu belum di tabelnya? Berapa? Nah, itu ada nggak? Tidak ketemu? Apa nggak ada di tabelnya? Kurang lengkap tabelnya. Nol koma 9513 bukan, Bu? Ya, kata Dewi. Ya, coba kita cek cek juga benar nggak ya, gitu ya. Mu-nya 10. Mu-nya 10, R-nya sampai 15. Nah, ini 0, sama ya. Betul?
0,9513 ya. Itu ya. Hasilnya berapa? 0,0487. Ya. Ya, ini bisa dipahami untuk soal kosong. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini kita diberikan. Jadi sebaran kosong itu juga ternyata berdarah dengan sebaran binomial ya. Jadi ini sebaran binomial ini paling mendasar ya. Jadi dia bisa melahirkan sebaran hipergeometri, sebaran binom negatif, sampai ke kosong juga berkaitan ya, punya hubungan. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi sebaran binomial itu ya syarat yang pertama kalau banyaknya pengulangan atau banyaknya eksperimen itu sangat banyak sekali ya. N-nya ya, jumlah N-nya itu di sini dikatakan mendekati tak hingga. Artinya sangat banyak lah. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai peluang P-nya. Ya kan di binom itu cukup ada N dan P ya. Kemudian P-nya peluang kesuksesannya itu mendekati 0, jadi sangat kecil sekali. Jadi kebalikan ya, kalau N-nya itu sangat besar menuju tak hingga dan peluang P-nya sangat kecil menuju 0. Nah, kemudian untuk dalam kosong kan yang diperlukan adalah mu. Nah, mu-nya itu diperoleh dari teorema untuk mencari mu dalam binomial kan N kali P ya. Silakan kalian cek lagi. Teorema mu pada sebaran binomial adalah mengalikan N dengan P. Jika kita peroleh mu-nya bisa digunakan di Poisson. Ya, jadi eh, kenapa konsep binom ini bisa dipakai di Poisson? Karena tadi kan binomial itu kan sama-sama mencari peluang banyaknya ya. Jadi kalau di binomial mungkin disebutnya banyaknya kesuksesan. Sedangkan di Poisson berkaitan juga yaitu banyaknya tapi banyaknya kemunculan. Ya, jadi makanya konsepnya sama-sama bisa diterapkan baik dengan binomial bisa juga dengan Poisson. Nah, sekarang kita lihat ya satu soal. Jadi yang dia bisa dikerjakan dengan binom bisa juga dikerjakan dengan Poisson. Ya, dengan syarat dan ketentuan tadi ya. N-nya besar, P-nya kecil. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini diberikan di awal nih ada informasi mengenai peluang kecelakaan kerja ya. Nah, ini sesuai dengan kenyataannya bahwa kecelakaan kerja itu dalam suatu pabrik itu tidak eh, sangat tidak disarankan ya. Ini reputasi pabriknya bisa eh, jadi jelek kalau kecelakaan kerjanya tinggi. Artinya pabriknya kurang safety ya. Harusnya zero accident ini masih ya ini mendekati zero ya. 0,005 tapi ini masih besar sebenarnya. Ya, ini adalah P-nya. Ya, kalau dalam binom berarti ini adalah P-nya ya. Ini adalah P. Peluang kecelakaan kerja. Nah, kemudian konsep binomnya ya, independennya itu sifatnya berlaku di sini. Ya. Ya, artinya kecelakaan, misalkan terjadi kecelakaan berikutnya itu tidak dipengaruhi kecelakaan yang sudah lalu gitu ya. Nah, mana N-nya? N-nya di sini disebutkan di bawahnya ya, di bagian pertanyaan A-nya di sini ya. N-nya itu adalah banyaknya hari ya. Kan 0,005 tadi kan peluang kecelakaan pada suatu hari.
Kemudian diberikan N-nya, banyaknya harinya adalah 400. Ya, ini adalah N. Nah, jadi kalau untuk binom, ini N dan P kan sudah tersedia tuh ya. Berarti formula binomnya bisa kita tuliskan dulu ya. B, ya, B, X, NP gitu ya. NP 400, 0,005 sama dengan apa tuh? Kombinasi ya. Kombinasi 400X 0,005 pangkat X kali 0,995 pangkat 400 min X. X-nya mulai dari 0, 1, 2, dan sampai 400 ya. Nah, ini dibatasi juga sampai 400 karena harinya ada 400. Nah, ini baru formulanya aja ya. Yang ditanyakannya apa? Peluang apa? Yang ditanyakan adalah peluang terjadi kecelakaan pada suatu hari. Berarti satu kecelakaan ya. Dalam satu hari berarti X sama dengan 1. Jadi kita menghitung binom sama dengan 1. Berarti kombinasi 401 0,005 pangkat 1 kali 0,995 pangkat 399. Oke, coba bantu hitung ya. Berapa ini hasilnya? Nol koma 271. 0,271. Yang lain sama? 0,271 ke atas sama itu deh. Ya, karena kombinasi 401 kan 400 ya. 400 kali 0,005 kali 0,995 pangkat 399. Bisa lah kalkulatornya. Untuk pangkat kan kalkulator ada ya. Ada X pangkat Y di situ tombolnya. Jadi kita bisa langsung pakai itu. Langsung dipangkatkan. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Kalau dengan kosong gimana? Ya. Kalau dengan kosong, yang kita perlukan adalah mu-nya. Ya, mu-nya tadi kan bisa dituliskan dengan N kali P ya. 400 kali 0,5 berapa? 2 ya. Berarti kita punya rumus kosongnya P X 2 sama dengan E pangkat min 2, 2 pangkat X per X faktorial. X-nya 0, 1, 2, seterusnya. Ya. Nah, yang ditanyakan ya sama. X sama dengan 1. Peluang X sama dengan 1. Berarti kita tinggal menghitung E pangkat min 2, 2 pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, coba berapa? Ini juga di kalkulator. Ya, kita tinggal munculkan E-nya. Pangkat min 2. Coba hasilnya berapa? Sama Bu, 0,271. Sama ya. Sama. Ini samanya udah dicoba kan? Bukan sama doang. Sudah dicoba ya. Yang lain juga coba ya. Nah, perhatikan di sini N-nya 400 ya, walaupun 400 tidak sampai ke tahingga, tapi dianggap banyak ya. Sudah cukup dianggap banyak, N-nya 400 dan P-nya ya hampir mendekati 0 ya, 0,005. Jadi kemudian dikerjakan dengan kosong hasilnya tidak jauh beda. Ya. Sebenarnya apakah semua soal binom bisa dikerjakan dengan kosong? Bisa kan, NP-nya selalu ada gitu.
Nah, tapi nanti kalian akan lihat kalau misalkan N-nya nggak terlalu besar, P-nya juga nggak terlalu kecil, eh, hasilnya bisa selisihnya lumayan ya. Ada selisih, bisa ada nggak. Jadi tidak mendekati. Ya, mendekati tapi dengan selisih yang agak jauh gitu ya. Nah, jadi pendekatan yang baik itu adalah dengan kosong itu adalah ketika ya itu tadi nilainya hampir sama. Jika N-nya besar, P-nya kecil. Nah, sekarang lanjut ke yang bagian B yang ditanyakan apa nih? Paling banyak 3 hari kecelakaan kerja. Jadi dalam 400 hari itu ya, ada tiga banyaknya 3 kecelakaan. Berarti yang ditanyakan kan peluang paling banyak. Paling banyak, bukan banyaknya 3, tapi paling banyak 3. Beda ya. Kalau banyaknya 3 berarti X sama dengan 3. Tapi kalau paling banyak 3, berarti yang ditanyakan adalah peluang X kurang dari sama dengan 3. Jadi kita harus menghitung mulai dari 0, 1, 2, 3. Ya. Hati-hati itu ya. Memahami konteks pertanyaan juga harus ya harus teliti ya. Paling banyak 3. Berarti X kurang dari sama dengan 3. Berarti ini adalah sigma. Ini kita langsung pakai kosong ya. Kebayang kalau pakai binom. Karena kalau binom opsi pakai tabel juga kayaknya mungkin nggak ada juga ya. Jadi menghitung sigma X mulai dari 0 sampai 3 untuk kosong X2 ya. Ini baru silakan pakai kalkulator langsung. Kalkulator tabel. Kalau kalkulator kan kita menghitung 4 kali nih. X0, X1, X2, X3 kan 4 kali. Kalau pakai tabel, kita tinggal lihat aja. Kita munculkan lagi tabelnya. Mu-nya 2. Mu-nya 2. 2. X-nya, bukan R-nya ya. R-nya 3. Mana ini? Ini. 0,8571. Ya. Nah, ini hasilnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang menanyakan tentang konsep? Tidak ada. Berarti sudah bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah tidak ada ya, ini sebenarnya sudah untuk sebarang pembaca diskret, berarti kalau tadi diurutkan ada 8 ya, kosongnya yang ke-8. Ya, ini kayaknya ada 1. Nah, ini teoremanya. Teorema untuk mu dan variannya ya, rataan dan varian mu dan sigma kuadratnya. Kalau mu kan tadi sudah disebut-sebut ya, mu-nya kosong tuh lambda T. Nah, ternyata variannya juga sama-sama lambda T. Jadi kalau kalian mau apa namanya memahami eh, pada saat belajar ya, coba diurutkan 1 sampai 8 tadi ya, sebaran diskret, tuliskan namanya, tuliskan formulanya gitu ya, supaya sampai ya bisa melihat perbedaannya ya, nggak kebalik-balik.
Nah, ini satu konsep lagi. Jadi, ini konsep ya yang tambahan yang ya juga penting lah ya. Penting untuk dipahami. Tidak ada salahnya untuk dipahami. Ya, bagian dari materi. Eh, Sebenarnya kan teori peluang itu dulu namanya statistika matematika ya. Kenapa? Karena statistikanya banyak matematis ya, lebih ke matematis. Beda dengan metode statistik atau statistika dasar ya. Itu lebih banyak menghitung ya. Beda ya, matematika itu kan bukan menghitung. Ya, menghitung bagian dari matematika, tapi matematika tidak selalu menghitung. Nah, ini kan kita setiap dalam membahas sebaran kan selalu ada teorema rataan dan varian ya. Seperti halnya kosong, di sini ada rataan dan varian. Tapi kita tidak pernah mencoba mencari tahu ini teorema ini rataan dan varian ini datangnya dari mana gitu ya. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk ya menurunkan rataan dan varian itu adalah dengan ini konsep fungsi pembangkit momen. Nah, ini kelihatan kan dari notasi-notasinya kan matematis banget ya, matematis sekali. Penuh dengan simbol-simbol yang kesannya rumit, kesannya rumit. Ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Yang lebih rumit itu ada lagi. Ini tidak seberapa. Kalau kita udah coba bahas ya mungkin tidak serumit yang dibayangkan ya. Nah, ini perhatikan ada dua definisi yang harus dipahami dulu ya. Definisi pertama mengenai yang disebut sebagai momen ya. Momen ke, jadi momen ke R. Notasinya momen ke R itu adalah dituliskan dalam mu aksen R. Jadi kalau R-nya kita ambil satu, berarti kan ini momen ke satu gitu ya. Momen ke satu berarti kita tuliskan mu aksen satu. Nah, kita tinggal ikuti aja notasinya ya. Mu aksen satu itu adalah nilai harapan dari X pangkat satu. Nah, pangkat satu kan kadang kita nggak perlu tulis ya. Sama dengan, nah ini kan kita tahu ya, nilai harapan dari X itu adalah kalau diskret, itu adalah sigma X kali Fx. X-nya pangkat satu. Kalau continue kan nanti sigmanya tinggal ganti dengan integral. Kalau R-nya 2, nah, oh ya ini lanjut, kita tahu juga yang sigma X kali Fx itu kan sebenarnya mu ya. Ya, jadi momen ke satu itu sebenarnya adalah mu. Mu aksen satu itu sama dengan mu. Nilai harapan dari X ya. Kalau R-nya 2, berarti ini kan mu aksen 2. Yaitu nilai harapan dari X pangkat 2 ya. Kita ikuti notasinya di bawah ya. Nah, ini kan berarti sigma, karena nilai harapan dari X kuadrat, maka pengalinya adalah X kuadrat ya. Kali Fx. Nah, ini mu aksen 2. Mu aksen 2 ya mu aksen 2 aja ya. Nilai harapan dari X kuadrat kan nilai harapan dari X kuadrat aja ya. Nah, ini kan definisi momen. Nanti kalau R-nya 3 berarti dia momen ketiga gitu ya. Berarti mu aksen 3 berarti nilai harapan dari X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, definisi yang kedua itu baru mengenai fungsi pembangkit momennya. Ya, kalau tadi itu momennya, ini fungsi pembangkit momen. Nah, menurut definisinya di sini katakan fungsi pembangkit momen itu adalah nilai harapan dari. Nah, fungsinya sendiri dinotasikan sebagai ya fungsi M dalam T. Jadi fungsinya ini notasinya. Fungsi momen itu yang menjadi eh, apa namanya perubahannya itu adalah T-nya ya. Fungsi dalam T yang dinotasikan sebagai harapan dari E pangkat TX. Ya, ini definisinya begini. Jadi pengalinya ini karena harapan dari E pangkat TX, maka yang jadi pengali adalah E pangkat TX. Nah, konsepnya kan sama ya. Sigma E pangkat TX dikali Fx
Nah, itu fungsi pembangkit momen. Nah, baru bagaimana dari sini kita bisa menurunkan mu dan variannya ya, rataan dan variannya. Nah, di sini ada teoremanya ya. Teorema, jadi kalau kita, nah ini notasi apa ini D, dt, ini kan notasi dari apa kalau di kalkulus? Notasi diferensial ya, turunan D. Fungsi D, D dari fungsi M, fungsi pembangkit momen diturunkan terhadap T. Kan biasanya kalau di kalkulus kan cuma dy dx gitu ya. Jadi turunan fungsi y terhadap x. Nah, kalau ini kan turunan fungsi momen terhadap t. Kenapa ada r-nya? Karena ya ini itu tergantung apakah turunan pertama. Kalau r-nya 1 berarti diturunkan sekali, r-nya 2 berarti diturunkan 2 kali, dan seterusnya ya. Kemudian turunan tadi dihitung pada saat T sama dengan 0, ya. Dimasukkan nilainya, T sama dengan 0 akan menghasilkan mu aksen, ya tergantung. Jadi kalau diturunkan sekali berarti mendapatkan mu aksen 1. Turunkan 2 kali jadi mu aksen 2. Ya. Nah ini mu aksen 1 tadinya sudah dituliskan mu aksen 1 sama dengan harapan dari X, maka mu aksen 1 adalah sama dengan mu. Sudah dituliskan tadi. Nah mu aksen 2 itu adalah nilai harapan dari X kuadrat. Di mana kita punya teorema ya, ingat ya, teorema varian. Awas lupa nih ya. Teorema varian bisa dihitung dengan menggunakan nilai harapan EX kuadrat dikurangi mu kuadrat. Nah ini ya, ini adalah mu aksen 2 yang diperoleh dari turunan fungsi momen diturunkan 2 kali ya. Nah kan skemanya seperti itu ya, teorinya. Nah, kita coba aplikasi ke yang kita gunakan contohnya mau mencari, nah supaya kebayang kan gimana menggunakan si momen ini untuk mencari mu dan sigma kuadrat ya. Nah ini contohnya kita diminta untuk menggunakan fungsi pembangkit momen untuk menentukan rata dan varian dari pembacak binomial ya. Coba kalian kembali ke binomial tadi, sudah disebut-sebut sih sebenarnya ya. Mu dan mu dan sigma kuadratnya untuk binom apa? Nah ini. Mu-nya sama dengan NP, variannya adalah NPQ ya, sudah ada pernah ya. Tapi ini kan waktu itu kita terima eh, apa ya, telan bulat-bulat ya. Pokoknya mu-nya NP, variannya NPQ. Sekarang kita coba menghasilkan itu ya. Nah, berarti kita mulai dari mana? Mulai dari ya fungsi pembangkit momennya ya. Fungsi pembangkit momennya apa tadi? M, X, T. Yaitu nilai harapan dari E pangkat TX ya. Nilai harapan dari E pangkat TX. Sama dengan apa tadi kata definisi sigma? Jadi kalau harapan dari F pangkat X, berarti ini yang jadi pengalinya F pangkat TX dikali Fx. Ya. Karena kita kasusnya binomial kan disket, jadi kita pakai sigma. Nah, sedangkan yang ya di sini juga karena Fx-nya adalah binomial, berarti kita tinggal ganti aja binomial apa sebarang binomial.
X, N, P, kan? Rumusnya adalah kombinasi NX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Untuk X, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, berarti kita juga ganti ya. Fx kita ganti dengan binom ini, formula binom. Jadi sigma E pangkat TX kali formula binom kombinasi NX, P pangkat X kali Q pangkat N min X. Ya, sampai sini paham menuliskan momen? Tinggal mengikuti apa yang tertulis dalam definisi ya. Ya, tidak ada loncatan-loncatan di sini. Sesuai alur. Ya, kemudian nah untuk menyederhanakan bentuk mungkin ya. Di sini kan ada yang pangkatnya X. Ini pangkatnya X, ini bisa kita satukan ya. Jadi sigma kombinasinya kita tulis depan. Nah, P, E pangkat T ini sama-sama pangkat X. Gitu ya. Kemudian Q pangkat N min X. Ya, sampai sini. Nah, kan tujuan kita berikutnya apa tadi ya? Setelah kita merumuskan fungsi momen, nah berikutnya untuk mencari dalam apa tadi mu dan varian kan dalam teorema dikatakan eh, diferensialkan ya. Momennya sudah ada, fungsi momennya ada, turunkan. Nah, ini fungsi momennya seperti ini. Fungsi momennya dalam bentuk seperti ini, sigma kombinasi. Kita mau coba nurunkan. Saya juga nggak tahu gimana cara menurunkannya kalau bentuknya seperti ini. Ya, selama belajar diferensial kan nggak ada itu turunan kombinasi ya dalam apa namanya. Ya, memang nanti kalau diuraikan satu persatu jadinya konstanta ya. Tapi untuk merumuskan apa namanya lebih ke bentuk yang sederhana agak sulit ya. Jadi kalau kalian kembali lagi waktu pada saat membahas binom juga kan diselipkan konsep ya. Jadi diselipkan selipan itu ternyata ada gunanya juga ya. Nah ini perhatikan. Kita lihat yang posisi yang ekspansi binomial nih ya. Perhatikan yang ujung kanan ini kan sebenarnya bentuk ringkas dari ini ya, bentuk ringkas dari bentuk suku. Ini kan penjumlahan ya, penjumlahan itu kan kalau notasikan jadi sigma ya. Sigma dari kombinasi NX, ini sigma NX P pangkat X Q pangkat N min X. Dan perhatikan bentuk sederhananya yang ada di sebelah kiri ini ya. Ini kan sama dengan yang ini. Jadi ini adalah bentuk panjang dari persamaan polinom ya. P tambah Q, jadi mengambil dari sini P, Q, pangkat N. Ya. Di sini yang penting sesuai aja, ikuti ini aja, bentuk ini. Ya, ini kan sempat disinggung sedikit bagaimana fungsi polinom itu ya diuraikan. Apa namanya bentuk panjangnya, koefisiennya itu adalah kombinasi yang kok koefisiennya itu koefisien kombinasi yang di segitiga Pascal itu ya. Nah, sekarang coba bentuk ini kita bandingkan dengan bentuk akhir kita tadi ya. Ya, ini bentuk sederhananya, ini ingat-ingat juga. P tambah Q pangkat N. Ya, kita kembali lagi.
Nah, apa yang mirip di sini dalam bentuk akhirnya? Sigma ada ya, sigmanya ada. Terus kombinasi NX ada. Ini pangkat X, pangkat N min X ada. Tapi di sininya ya PET, di sininya Q. Berarti kalau kalian bisa menuliskan bentuk sederhananya, ini bisa kita tulis dengan PET ditambah Q pangkat N. Ya. Ya, sama dengan tadi ya konstruksinya. Kalau tadi kan yang pangkat X-nya itu P. Q-nya pangkat N min X. Jadi yang fungsinya cuma P tambah Q aja pangkat N. Nah, sekarang kan yang pangkat X-nya itu PET gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan bentuknya aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kan apa ya, fungsinya bentuknya polinom biasa. Menurunkan polinom itu kan mudah ya, mendiferensialkan bentuk polinom itu mudah. Ya, jadi sekarang berikutnya, langkah berikutnya ya, next step-nya adalah menurunkan ya, mendiferensialkan. Jadi kita turunkan dulu sekali. Jadi notasinya gimana tadi? D, turunan pertama ya. Turunan pertama dari fungsi momen dt sama dengan, jadi kita menurunkan bentuk ini yang terakhir, untuk yang ujung. Apa turunannya coba? Turunan fungsi polinom. Ya, turunannya apa? Kalau polinom begitu, turunkan terhadap T, ya, karena fungsinya di dalam T. Bukan dalam X, tapi dalam T. Turunannya adalah N kali PET ditambah Q pangkat N-1. Ya kan? Dikali, jangan lupa dikali turunan yang ada di dalam kurungnya. Yang ada di dalam kurung apa? PET ditambah Q. Nah, fungsi, ya dalam kalkulus, fungsi, aduh, ya dalam kalkulus ini mesti ingat ke turunannya apa? Biasanya ya tadi disebut ya, memang di kalkulus kadang sebutnya fungsi eksponen gitu ya. E pangkat X diturunkannya apa, turunan dari E pangkat X? Tetap Bu, pangkat X. Tetap ya, berarti masih ingat ya, E pangkat X lagi. Berarti di sini kita kan dalam T ya, berarti E pangkat T, E pangkat T lagi. Kalau P-nya itu kan dia apa, koefisiennya dia ngikut ya. Nah ini, jadi turunan yang di dalam, kalau Q kan konstanta, dia turunannya 0. Nah ini kita turunkan sekali kan udah ini ya. Nah ini turunan yang pertama sudah ada. Nah ini kita lanjut dulu dengan turunan yang kedua. Jadi kita tuliskan D2, berarti turunan kedua ya. Turunan kedua dari fungsi momen D2 MXT DT kuadrat ya. Berarti ini turunan kedua. Turunan kedua dari turunan yang pertama. Berarti ini turunan pertama diturunkan lagi. Cuman kita
Mungkin bentuknya kita sederhanakan lagi yang koefisiennya ditaruh depan ya. NP, jadi supaya nggak mengganggu. NP, bukan ini tulisnya di sini maksudnya NP. Jadi di dalamnya tinggal PET tambah Q pangkat N-1 dikali E pangkat T ya. NP sudah keluar, jadi dia, nah ini nanti diturunkannya dia di luar aja ya. Jadi yang diturunkan yang di dalam. NP koefisien kan nggak ngaruh ya koefisien. Nah sekarang coba lihat bentuknya ini kan seperti perkalian, turunan perkalian ya. Ini adalah disebutnya apa kalau di kalkulus ini UV gitu ya. Turunan dari UV apa? U aksen V ditambah UV aksen. Nah ya, U aksen V ditambah UV aksen. U aksen, berarti U aksennya dulu. Coba U aksennya berapa? Sama seperti tadi. Itu kan polinom berarti N-1 ya. Terus PE pangkat T ditambah Q pangkatnya jadi N-1 min 1. Berarti N-2 ya. Dikali, belum selesai kan? U aksennya belum selesai. Dikali yang di dalam kurungnya. Sama kayak tadi. Berarti kali PE pangkat PET. Nah ini U aksen. Ini U aksennya. V-nya berarti ET. Kali ET. U aksen V ditambah U V aksen. U-nya berarti kita tuliskan PET ditambah Q pangkat N-1 dikali V aksennya. Nah, karena V-nya E pangkat T, jadi V aksennya E pangkat T lagi ya. Ini kan U aksen sampai sini, ini adalah V ini, U-nya ini V aksennya. Ya, sudah ya, U aksen V ditambah U V aksen dah. Nah, sementara begitu dulu. Ya, jadi kita sudah dapat turunan pertama momen, turunan kedua momen sudah. Langkah berikutnya kan turunan tadi, kata teorema, setelah itu masukkan nilai T sama dengan 0. Ya. Masukkan nilai T sama dengan 0. Artinya kita hitung pada saat T sama dengan 0. Ya, ini akan menghasilkan kalau turunan 1 berarti mu aksen 1 gitu ya. Ini akan menghasilkan mu aksen 1. Sama dengan, nah coba masukkan T0. Berarti ini T sama dengan 0. T sama dengan 0. Pangkat 0 berapa? 1 ya. Pangkat 0 1, berarti tinggal P tambah Q. P tambah Q berapa? P tambah Q kan 1 juga ya. P sama Q kan 1 dijumlahkan. Jadi kita dapatkan ternyata NP ini 1 kali 1 1. Jadi NP kali 1. Jadi sama dengan NP. Ya. Kita tahu mu aksen 1 itu adalah mu tadi ya, mu-nya. Jadi ini sama dengan mu. Nah, sudah dapat ya. Jadi kita sudah dapat mu-nya sama dengan NP. Nah, sekarang kita yang kedua. Tadi turunan kedua kita hitung pada saat T sama dengan 0 untuk menghasilkan mu aksen 2. Sama kayak tadi, masukkan T-nya 0. Perhatikan. Ini 0. Ini 0. Berarti nanti ini 1. Ini juga 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Nah, banyak 1 kan? Ya. Jadi yang tadinya kesannya rumit ternyata jadi tidak rumit lagi. NP, N-1 tetap ada yang ini. Ini 1. Nah, ini jangan lupa ini ada P-nya di sini ya. P. Yang lain 1. Ditambah
Ini 1, 1, 1. 1 kali 1, 1. Ya, jadi hasilnya mioksen 2 itu bisa kita tuliskan NP dalam kurung NP min P tambah 1. Atau sama dengan, kalau kita kalikan lagi berarti NP kuadrat min NP kuadrat ditambah NP. Nah, ini mioksen 2. Mioksen 2 itu apa? Ini adalah sama dengan nilai harapan dari X kuadrat. Ada teoremanya tadi ya. Ada teoremanya bahwa varian itu adalah nilai harapan dari X kuadrat dikurangi mu kuadrat sama dengan ya kita tuliskan lagi aja lah ya, NP dikurangi mu. Mu-nya kan tadi NP. Nah, ternyata ini habis ya. Jadi tinggal apa? Tinggal NP dikurangi NP kuadrat. Atau sama dengan NP-nya keluar dalam kurung 1 dikurangi P ya. 1 kurangi P itu apa? Q kan? NPQ. Sudah selesai. Ya, kita sudah dapatkan rataan binomial ya, minnya NP dan variannya NPQ ya, seperti yang sudah ada di awal pertama kali bahas binomial. Ya, jadi sekarang kita sudah kebayang bagaimana menerapkan fungsi pembangkit momen dalam menurunkan ya salah satunya. Sebenarnya ini bukan satu-satunya cara ya. Ini salah satu ya, fungsi pembangkit momen salah satu cara untuk tadi menurunkan rataan dan varian dari suatu sebaran. Jadi kalau untuk sebaran lainnya ya tinggal gantinya di mana? Tinggal gantinya ya di sini. Fx-nya ini. Kalau binomial masukkan rumus binomial. Kalau kosong masukkan rumus kosong. Permasalahan berikutnya nanti di mana? Paling nanti di menurunkannya ya. Diferensialnya gitu ya. Rumit atau tidaknya ya tergantung nanti. Ya, ada yang ditanyakan? Ini sudah selesai. Kalau tadi terlalu cepat membahas apa menurunkan momen, nanti kalian coba rapikan lagi ya. Kalau tulisan saya tidak bagus, kurang bagus, nanti kalian rapikan yang bagus. Siapa pasti juga nanti kalau kalian konstruksi ulang bisa lah ya. Nanti juga ketemu pelan-pelan. Rasanya sih nggak ada yang loncat nih ya. Saya tuliskan sudah lumayan apa runut lah ya. Berarti untuk sebaran pembaca diskret memang agak banyak ya jenis-jenisnya. Kita sudah juga latihan jadi setiap bahas sebaran kan ada latihannya gitu ya, latihan. Tapi akan beda ya karena kita mengerjakannya kan sebaran ini contohnya ini, jadi kita kerjakan sesuai dengan konteksnya ya sebarannya. Tapi kalau kita diberikan soal nih, soal sembarang permasalahannya itu adalah ini soal apa nih? Ini sebaran apa nih yang ditanyakan di soal? Nah itu permasalahan baru lagi nanti kan. Nah kan ujian juga begitu. Kan ini adalah contoh sebaran anu. Kalau contoh sebaran anu kan kalian bisa langsung menggunakan. Tapi kan ini enggak nanti. Harus meraba-raba dulu dari awal. Ini apa ya? Ya dari banyaknya 8 sebaran tadi, ini masuk yang kasus yang mana gitu kan?
Jadi makanya kalian perlu membuat konstruksi sendiri ya, belajar sendiri membuat mind map supaya kalian bisa mengetahui perbedaannya. Jadi memudahkan kalian mengerjakan soal juga. Nah, sebagai latihan ini saya buatkan ada tugas ya. Tugasnya dikerjakan nanti diupload di Spada, nanti juga ya. Di sini saya lihatkan dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya? Belum selesai. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, belum juga nih. 17, 18, 19, 20, 21. Oh, nggak ada. Ya, 20 soal. Kalau nggak cukup seminggu, bilang aja. Kalau masih kurang. Ya, kalau tugas saya silakan mau mengerjakan kerja sama boleh. Kan ini kan tujuannya buat belajar ya. Bukan apa namanya? Saya pause dulu aja, pause biar stop. Recording stopped. Tujuannya untuk belajar supaya ya yang kalau sama-sama belajar mungkin jadi apa namanya? Ya dibandingkan belajar sendiri mungkin ya. Jadi terbantu gitu ya. Jadi saling mengajarkan yang ya terserah kalian cara belajarnya seperti apa. Tapi intinya sih kalian boleh kerjasama untuk tugas upload di Spada. Ya yang penting harus ada upload di Spada. Eh, ini soalnya 20 dikerjakan semua ya. Kalau kalian mau ngerjain cuma satu ya silakan aja. Tapi resikonya jadi nggak belajar ya. Ya kalau tugasnya 20 ya coba aja lah kerjakan 20 ya. Kerjakan semuanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya berarti kita sudah selesai. Jam 3 lebih. Berarti nanti kita minggu depan insya Allah masuk ke ya yang baru ya berarti kita sudah perkirakan materinya berarti yang continue ya. Ini kan yang prescribe. Jadi sebelum yang continue kalian pahami dulu ya tadi kerjakan tugasnya yang untuk yang describe. Jadi anggaplah describe sudah menguasai ya. Ya kalau sudah tidak ada kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.